aku nggak mau melakukan olahraga karena disuruh orang lain. Kalau kita lagi berproses, kita nggak suka diliatin, kita nggak suka dikoreksi, kita nggak suka dikomentarin. Percayain aja gitu loh sama kita gitu. Dan kalau misalnya itu juga proses healing, itu juga proses kayak self acceptance. Aku bilang, Bu, aku ngerasa nggak bisa gitu, dan kok kayaknya aku jahat banget sih sama diriku sendiri gitu. Kayak ya aku ngerasa waktu itu aku nggak bisa gitu, dan sering banget perempuan tuh ngerasa kayak gue nggak bisa gitu ya, karena ya ibarat kata gue nggak boleh ya gue nggak bisa, gue nggak worth untuk ini, atau gue pasti gagal. Itu pikiran-pikiran kayak gitu tuh ada gitu, dan itu yang justru sebenarnya lagi diproses bareng gitu loh. Mental itu lagi diproses bareng sama fisiknya. Jadi please, kalau misalnya memang cewek atau istri lo udah ngelakuin sesuatu, percayain aja untuk dia bisa berproses sendiri gitu, dan lebih kasih support sih. Tanyain gitu aja bentuk support yang sebenarnya nggak apa-apa kan ditanya, kayak bentuk supportnya adalah lu jangan ngomentarin gua. Iya. Biasanya gitu kan. Iya. Ya oke, gua diam gitu. Cheers. Cheesy banget. Alright, di podcast kali ini, di Honeymoon Setiap Hari, di episode kali ini kita akan ngebahas gimana caranya untuk ngajak pasangan kalian olahraga bareng. Ya. Ya spesifik sebenarnya, kalau mau bilang kayak growing bareng banyak sih gitu, kayak dari mindset, dari apa, ini lebih spesifik ke kayak olahraga bareng, karena ya aku punya pengalamannya. Jadi aku bisa sharing, aku bukan yang sok tahu atau bacot doang, tapi ini based on experience. Pengalaman kita sendiri. Iya, karena bukan pengalaman orang lain. Bukan pengalaman orang lain. Dan kamu nanti banyak cerita sih. Jadi buat biasanya nih, ini biasanya ya, tapi nggak juga sih. Tapi ya kadang-kadang cowok mau kayak ceweknya lebih fit gitu. Sebenarnya nggak tahu alasannya banyak, mungkin dari segi visual. Ini wajar dari segi visual. 2 dari segi kesehatan. Kalau memang ini, karena kalau misalnya kayak gini lah. Aku ngelihatnya kayak kamu kalau lihat buah di pohon, buahnya busuk, berarti kan kayak visualnya kayaknya kok kurang seger nih gitu. Berarti kan ada something di belakangnya, entah akarnya jelek, tanahnya jelek, pupuknya jelek, batangnya jelek gitu. Maksudnya nggak sehat gitu lah, bukan jelek, nggak sehat. Nah sebenarnya secara nggak langsung kelihatan dari depan nih, kalau emang dia mungkin lesu atau kurang lively gitu. Nah ya tapi sayangnya orang ngelihat langsung kayak gendut loh atau apa gitu, olahraga dong kayak gitu. Nah aku kasih tahu konteks dan backgroundnya. Anes ini sangat sensi banget, senggol bacok kalau ngomongin olahraga atau ngomongin badan. Kenapa bisa senggol bacok itu? Bisa diceritakan Ibu? Panjang sih kalau kita ngomongin perjalanannya. Ini bantu aku untuk improving my communication skill juga ya. Jadi latar belakangnya sih sebenarnya intinya aku capek diomongin sama orang, dikasih tahu kalau lu gendutan, seakan-akan kayak apalagi ya, pokoknya kayak kok lu nggak mau olahraga sih gitu, olahraga dong, terus kayak jaga makan, biar kurus gitu. Ya jaga makan biar kurusan. Pokoknya tuh kayak banyak banget komentar-komentar seperti itu yang diberikan kepada aku. Nggak perlu disebutin satu persatu oknumnya siapa, tapi itu bener-bener beragam banget gitu. Mulai dari kayak first circle, second circle, third circle gitu. Dan ini sampai sekarang pun masih menjadi hal yang sebenarnya cukup sensitif, nge-trigger gitu. Ini kayak aku sekarang lagi ngerasain ada momen-momen mau ada rasa perasaan kayak pengen nangis gitu. Karena setiap ngomongin nice, kayak biar ratingnya nice. kayak drama gitu kesana ya. Tapi kalau mungkin kita sempat juga nih ngebahas ini kayaknya waktu pas di Moksha ya kalau nggak salah ya. Kayak sempat lah gitu ngomongin tentang gimana pengalaman aku di masa lalu mungkin nggak enak gitu. Dan itu ke-trigger sama orang-orang luar yang mungkin selama ini
mungkin mereka nggak sadar juga kalau itu salah, tapi kita ngomongin bukan masalah atau bener sih, tapi jujur itu menyakitkan gitu, dan itu membuat aku jadi ngerasa kayak kalau gendut nggak kurus tuh seakan-akan tuh kayak gue tuh jelek, gue tuh nggak berharga, gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Even bukan cuma di keluarga doang gitu, tetapi juga di sampai kerjaan pun itu tuh juga ikut ke bawah-bawah gitu, body shaming seperti itu gitu. Dulu aku nggak tahu itu namanya body shaming sampai ya belakangan Instagram udah mulai naik-naik, yang kayak gitu tuh disebutnya body shaming zaman sekarangnya gitu. Tapi singkat cerita, aku udah capek saking banyaknya orang ngomong doang gitu ya, terus kayak lu kurusan dong, nyuruh ini nyuruh itu, padahal gitu waktu itu kayak aku ngerasa di lu siapa gitu, ada yang nggak kenal tiba-tiba main komentar gitu aja gitu, kayak anjir lu nggak tahu gue, terus lu nilai gue cuma dari fisiknya doang gitu, dan aku tuh nggak pernah suka kayak gitu. Akhirnya waktu itu membuat aku sampai neglecting my own body gitu. Bukan salah mereka sih, itu tanggung jawab aku sendiri sebenarnya, that I neglect myself saat itu ya. Saat itu gitu. Tapi maksudnya karena aku waktu itu belum bisa memproses bahwa ya gue harus bertanggung jawab atas badan gue sendiri. Yang aku pikir waktu itu ya gue bertanggung jawab atas hidup gue, tapi hidup gue tuh lebih ke arah main gitu, karena aku waktu itu kan lagi pengen nge-grow-nya main. Terus bodinya dilupain gitu. Tapi ya pas ketemunya Ser baru gitu aku mulai sadar gitu, kayak ya iya benar juga, gimana aku ibarat kata sebagai kalau mainnya dikembangin terus ibarat kata kayak pembalap gitu kan, udah jago banget nyetirnya, tapi kalau mobilnya ya mobil butut juga ya nggak bisa gitu kan, mau kenceng-kencengan gitu. Ya Ser bilang kalau misalnya kayak ya badan lo performanya nggak mendukung satu sama lain gitu. Yes, gitu. Otaknya kenceng tapi badannya nggak bisa catch up gitu. Yes, nah di situ baru akhirnya kayak pas Yaser ngasih analogi kayak gitu, gue mikir kayak iya juga ya gitu. Akhirnya baru mulai terbuka gitu, dan ingat banget lah gitu waktu awal-awal gitu kayak berantem banget, orang gue sampai nangis kamu gak suka lah, sering banget gitu. Dan dia pun juga maksudnya Yaser ngomongnya juga straight gitu kan orangnya gitu, sedangkan aku yang tipe kalau ngomong gitu kan main aman gitu. Jadi akhirnya ya nggak jarang kita berantem, bahkan sering banget. Tapi memang aku rasa itu adalah perjalanan yang perlu aku laluin. Kenapa? Biar aku bisa facing my own trauma kali ya kasarannya gitu, whatever the name is gitu. Ya kenapa kamu memilih neglecting your body saat itu? Aku nggak mau melakukan olahraga karena disuruh orang lain. Aku nggak mau ngelakuin sesuatu karena orang lain. Jadi ketika waktu itu orang lain yang ngasih tahu aku, terus kalau aku ngelakuin itu terus nanti mereka bakal ngerasa kayak nah gitu dong olahraga, terus gue kayak yang olahraga gue, lu yang sosok take kredit gitu, seakan-akan gitu ya. Jadi saat itu tuh aku nggak mau pleasing mereka gitu, aku sakit hati sama mereka, jadi aku nggak mau nge-please mereka dengan ngelakuin apa yang mereka mau. Jadi ya I please myself. Nah waktu itu aku pleasing myselfnya dengan cara apa ya, apapun yang mereka suruh ya either gue nggak lakuin or I do it the other way gitu. Yang kayak ketika mereka nyuruh olahraga ya ngapain, mendingan gue santai-santai aja nonton apa kayak makan sesuka gue sampai jam malam pun makan coklat apa segala macam, ya nggak apa-apa gitu. I wanna feel good of myself. Cuma aku lupa bahwa saat itu aku belum sadar bahwa ketika aku pleasing myself dengan misalnya eat some chocolate di tengah malam, atau misalnya kayak makan ayam KFC kulitnya banyak-banyak misalnya kayak gitu ya itu adalah wujud untuk aku sebenarnya mungkin menenangkan diriku sendiri gitu, reducing my insecurity or anxiety, tapi only in that moment. Aku nggak sadar waktu itu apa konsekuensinya kalau misalnya gitu ya kayak aku tuh makan coklat tengah malam, is it good for my health or not? Jadi ada missing link di mana aku tidak memikirkan diriku sendiri, tapi karena fokusnya ke orang lain gitu. Kalau misalnya ada motor lewat, nanti kamu agak berhenti terus nunggu dia lewat terus samain lagi. Karena nanti gitu. Tapi kedengeran lah. Sorry ya, banyak noise karena maklum di belakang sawah. Jadi bunyi-bunyian di belakang tuh buat ngusir burung, terus di sana ada jalanan. Jadi semoga tetap enjoy, dapetin value-nya. Kita berusaha sebaik mungkin. Monggo, lanjut. Ya udah gitu. Jadi kalau mungkin untuk nge-summarize aja, saat itu aku ngerasa
saking capeknya orang-orang banyak yang ngasih tahu dan ngomong doang dan kayak nyuruh-nyuruh doang, gue benci lah dengan keadaan saat itu. Dan aku merasa kayak, lo siapa nyuruh-nyuruh gue, dan gue nggak mau ngelakuin itu. Dan malah akhirnya aku nggak ngelakuin apa kata mereka, atau aku ngelakuin malah sebaliknya, nyolotin gitu. balik sengaja gitu. Emang itu pilihan aku, tapi aku nggak sadar waktu itu bahwa ternyata yang aku lakukan pun tidak membuat aku semakin sehat gitu. Jadinya ya itulah sedikit latar belakang kenapa aku neglecting my body before, dan latar belakangnya lagi kenapa waktu itu apa yang men-trigger aku sampai sekarang pun juga tadi masih rasa emotionnya gitu. Terus pas aku mulai coba mensusupi value-value bahwa lo harus aware sama badan lo, kamu kan awal-awal sensi tuh kayak lu jangan komen, pokoknya kayak kamu paling anti dikomentarin badannya. Sementara aku bukan bermaksud komentar, tapi kayak gimana ya, sebenarnya aku nyari teman sebenarnya. Aku nggak nyuruh kamu untuk lu olahraga dong, nggak. Sebenarnya kayak gue punya pacar saat itu, kayaknya seru deh developing fisik dari segi fisikal ya, mengembangkan body bareng-bareng pacar nih gitu. Gue ajak buset galak banget waktu itu gitu kan. Kayak iya, aku masuk apa yang waktu itu ada gak momen-momen yang kamu ingat kayak zaman aku ngajak pelan-pelan terus akhirnya kamu sensi, terus akhirnya kayak oh iya bener juga kayaknya boleh nih gitu, boleh ceritain gak? Sampai akhirnya aku mau bergerak. Awal-awal apa yang aku lakukan yang bikin kamu sensi dulu deh, biar orang mungkin bisa ini yang jangan lo lakuin mungkin. Oke. Ini menarik sih, soalnya tadi beberapa chat ada yang ngechat aku gara-gara di Instagram aku habis ngepost gitu kan gitu. Akhirnya banyak yang reconnect juga nih sama cerita aku. Jadi intinya tuh gini, yang aku lihat patternnya laki-laki tuh straight gitu kan. Iya. Dan kayak ini penting nih, gue make sure dulu video gue bener. Oke. Aman. Okay. Maaf ya amatiran. Terus. Iya, jadi apa namanya, ada beberapa pattern karena baru banget ada yang chat aku juga gitu. Jadi patternnya tuh gini, aku ngeliatnya laki-laki itu mereka straight gitu kan, dan mereka ngelakuin ya apa yang misalnya mau mereka lakuin. Tapi mereka itu kadang-kadang suka lupa sama entah mungkin emotions ataupun insecurity-nya perempuan ini. Karena jujur ini pattern juga, perempuan-perempuan punya insecurity di luar sana gitu. Dan ya apalagi di luar sana kayak seakan-akan tuh yang cantik tuh yang putih, yang mulus, yang kurus. Padahal sebenarnya kayak nggak semua orang harus jadi kayak gitu kan gitu. Nah tapi karena ada stigma-stigma seperti itu, dan akhirnya cewek insecure tapi cowoknya pengen ngajak ayo gitu. Jadi ada perasaan yang kayak aduh insecure dibanding-bandingin gitu. Oh, lo mau gue jadi kayak dia, lo lebih suka sama dia dong daripada gue gitu. Baper itu tadi gitu. Bahwa kalau aku ngelihatnya kayak gini, missing link-nya adalah kamu tidak menyampaikan intensi kamu, laki-laki ya kamu sih waktu itu. Kamu tidak menyampaikan intensi kamu se-clear mungkin, dan sabar. Dan aku baper gitu karena aku ada unresolved things gitu. Jadi kayak ada missing link-nya tuh nggak, kurang fine tuning aja di situ gitu. Nah waktu itu aku ya awal-awal sih kamu kayak ngajarin, ayo dong kita olahraga bareng, semangat. Padahal gue lagi anti sama olahraga gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh bisa langsung ngajakin orang ngebut, padahal sebenarnya lupa gitu loh bahwa ada ban yang lagi bocor misalnya gitu ya, yang harus ditambal dulu gitu loh sebelum abis itu kita bisa jalan lagi gitu. Nah itu yang bikin clash. Dan analogi kamu mulai membaik nih, jago nih sekarang. Oke, nice gitu. Terus jadinya kayak aku ngerasa saat itu ya itu gara-gara disela. Jadi aku ngerasa waktu itu ya ada perasaan-perasaan yang misalnya belum diproses. Apalagi maksudnya kayak we're as a human gitu. Kita selama kecil tuh kita nggak pernah diajarin gimana caranya mungkin memproses perasaan gitu ya. Kalau emang ada teman-teman yang udah tahu cara memproses, good for you gitu. Tapi kalau belum,
ya coba aja gitu untuk coba beresin diri sendiri dulu gitu, karena mau waktu itu Yaser mau ngajakin ini buat kebaikan lo juga dan apa dan lain-lain nggak akan pernah masuk karena akunya juga belum siap gitu. Jadi ya, akhirnya waktu itu kita nangisin banget gitu, dianya juga marah-marah, terus gue kayak gue tuh lagi nangis masa lo marah-marah sih gitu, yang kayak sebel gitu pun juga ada. Tapi ya udah saat itu aku cuma berpikir ya oke, Nes, lo harus ingat lo bertanggung jawab atas perasaan lo dan respon lo sendiri gitu. Kalau lo memang nggak mau di stage ini terus ya lo harus kasarnya keluarin lah itu ampas-ampasnya yang emang udah nggak worth it lagi ada di pikiran dan di perasaan lo gitu. Dan lo harus mulai accepting bahwa misalnya kayak ya kadang-kadang orang yang ngomong gitu bukan berarti dia ngatain kita, tetapi emang dia nggak ngerti aja cara komunikasi yang baik, dia nggak ngerti aja cara connect with people kecuali basa-basi dengan apa yang mereka udah tahu dari sebelum-sebelumnya, which is lu gendutan ya atau lu kurusan ya gitu. Jadi mereka belajar dari culture yang nggak dicerna sama mereka, ataupun jadi mereka belajar dari culture yang nggak dicerna lagi sama mereka. Sama abis itu yang ketiga adalah sorry ya, maaf. Yang ketiga nanti kan bakal kamu cut kan? Iya. Okay. Sama yang ketiga adalah sometimes itu projection loh dari orang lain gitu. Berada di tahap saat ini membuat aku makin bisa ngelihat gitu. Kadang-kadang ada orang yang ngomentarin badan bisa jadi karena dia insecure sama badannya dia sendiri gitu. Dan setelah aku reflect lagi ke pengalaman masa lalu, oh iya memang ada gitu orang-orang yang kelihatan insecure sama badannya sendiri, akhirnya dia ngeproyeksin itu ke aku dan ngatain aku, ya saat itu aku ngerasa dikatain gitu ya, padahal sebenarnya ya dia cuma memproyeksikan aja apa yang sebenarnya ada di dalam dirinya dia gitu. Jadi itu sih kemarin proses kita apa tadi lupa gitu. Ya itu apa pas aku ngajakin mulai ngajakin. Terus apa yang akhirnya menggerakkan kamu? Apa yang aku lakuin? Biar bisa itu kan yang jangan dilakuin. Jangan dilakuin. Yang bisa dilakuin apa? Yang bisa dilakuin berdasarkan pengalamanku sendiri adalah yang menggerakkan aku sadar betul bahwa gini, aku bilang kok sama dia, gue tuh orangnya nggak bisa dikasih tahu, lu jangan ngasih tau gue, pasti mental atau lewat doang gitu. Udah gue kasih tahu kayak gitu pun dia tetap ngasih tahu gue, ayo olahraga badannya gini badannya gitu, ya iyalah mental gitu kan. Aku sadar betul bahwa gue nggak suka tergerak karena, maksudnya gue nggak suka bergerak karena dikasih tahu orang lain gitu. Saat itu aku cuma berpikir kalau gue mau bergerak for my growth harus dari dalam diri, harus gue sadar sendiri bahwa gue memang mau itu dan gue butuh itu. Nah waktu itu aku cuma berpikir biasanya aku tergerak gara-gara either misalnya aku ngelihat oh dia caranya bagus, gue suka, gue pengen ikutin, ataupun misalnya kayak gue terinspirasi gitu, kayak oh ya udah dia oh ada buktinya nih misalnya kayak gitu. Momennya waktu itu dia sempat ngajakin aku yoga gitu kan. Kalau kayak gini gue capek. Jadi aku ingat banget waktu itu Yaser sempat beberapa kali tuh ngajakin, yoga bareng yuk apa segala macam gitu, beberapa macam olahraga lah gitu. Terus gue kayak nggak mau, nggak suka, gitu. Dan waktu itu aku cuma berpikir kayak, oke, ya udah kalau emang dia akhirnya waktu itu menyampaikan intensi gue tuh cuma lo pengen sehat gitu. Dia bilang, masa sih lu mau hidup di dalam kendaraan yang bapuk kasarannya gitu. Kayak lu kan mau hidup panjang. Kalau mau hidup panjang, lu orangnya science banget. Lu tahu kan scientifically said gitu. Kalau lu mau hidup panjang ya lu harus punya badan sehat, lu harus punya lifestyle sehat gitu. Scientifically said, ngerti, knowledge-nya ada tapi nggak dipraktekin gitu kan. Dan itu missing link aku juga waktu itu. Jadi aku cuma tahu doang mana yang sehat, tapi aku nggak ngelakuin itu. Nah, waktu itu apa yang membuat aku akhirnya mau tergerak olahraga? Sebelum itu ada satu momen di mana belum nyampe olahraga kita ngeberesin makan dulu. Kamu waktu itu bilang gitu kayak gue tuh kalau makan kan kayak ya zaman SMA dulu tuh ikut army-armyan gitu, terus udah gitu makannya cepet-cepet banget gitu. Jadi kalau makan makannya tuh nggak dikunyah terus ditelan doang gitu kan. Nggak bener-bener dimati lah gitu. Nah waktu itu Yaser ngajakin gitu, coba ya lo makan dikunyah deh gitu. Nah di momen ketika aku mengunyah makanan tuh kayak, oh wow ada rasa ini ya gitu. Dan
oh ini kali ya yang namanya mindful eating gitu. Ketika misalnya kita lagi makan ya kita sadar betul kalau kita lagi ngunyah gitu. Kalau misalnya kita mau milih makanan, kita sadar betul kita mau milih makanan apa. That's mindful eating, conscious eating gitu kan. Oh gitu. Nah ketika waktu sampai pegel, ada momen kamu pegel ngunyah kayak hidup hampir 30 tahun saat itu terus nggak makan, jarang ngunyah, malah kayak aneh. Oh ini ngunyah ya gitu, kayak hah? Lu nggak ngunyah seumur hidup lo? Enggak, tapi kayak ngunyahnya tuh pelan gitu kan ya. Kata hadis Nabi memang disebutkan ngunyahnya berapa kali gitu. Tapi kan kayak masa harus gue hitungin sih gitu kan. Ternyata ya mungkin nggak harus sebanyak itu gitu. Tapi at least yang penting diolah sampai dengan di pencernaan juga lebih baik gitu. Ya waktu itu didukung juga sama kamu sempat ngasih beberapa video-video gitu kan yang ngasih tahu bahwa oh kenapa sih makanan harus dikunyah dan lain-lain. Nah itu yang juga akhirnya membantu aku gitu untuk pelan-pelan ngubah mindsetnya menjadi lebih baik. Nah setelah makan itu membantu aku ngerasa feeling better, baru waktu itu olahraga mau mulai gerak. Baru mulai geraknya gara-gara apa, dia juga udah capek ngasih tahu aku mau yoga. Sampai akhirnya dia kayak oke deh yaudah gue yoga sendiri aja deh gitu. Gue udah capek, dia waktu itu udah hopeless. Pokoknya kamu sering hopeless sama aku ya. Terus habis itu terus waktu itu si Yaser yoga duluan gitu. Terus dia kayak yaudah deh aku yoga aja sendiri. Terus gue kayak oke, semangat, yeay gitu. Tapi kayak nyemangatin doang, gak mau ikutan gitu kan. Jaga jarak dulu, lihat dulu. Terus ternyata pas waktu itu ngelihat si Yaser ada buktinya gitu, dalam arti yang paling kelihatan physically adalah kurusan gitu. Terus kayak wait, oh lu kurusan? Emang kamu ngapain aja gitu? Baru ketika aku interested gitu, kayak ada aha momen di dalam diriku, aku nanya gitu kan, kamu waktu itu emang ngelakuin apa? Yoga. Perasaan gitu doang ya yoganya ya, tapi kok bisa gitu. Terus ya udah akhirnya kita discuss. Selain kurusan apa lagi yang kelihatan, yang berasa? Nah waktu itu akhirnya kita discuss. Pas kita discuss itu, aku juga sadar bahwa oh si Yaser bukan masalah kurusan ya, tapi dia lebih fit gitu. Kayak postur tubuh kamu juga membaik waktu itu. Terus kemudian kayak kamu kelihatan lebih fresh gitu. Kamu kelihatan lebih bertenaga, kamu kelihatan lebih semangat, dan mood kamu lebih baik, dan kamu lebih kasarannya waktu itu lebih wise dalam menghadapi aku lah gitu. Ketika sebelumnya kayak marah-marah atau misalnya kayak gue kan cuma mau bantuin lo apa, sensi balik juga, tapi saat itu kayak kamu lebih wise, ya udah nggak apa-apa, udah aku lakuin dulu aja, nanti kamu juga ngikut gitu. Nah ketika akhirnya ngeliatin perubahan yang bukan cuma di fisik doang ya, tetapi di mental juga kelihatan, itu baru membuat aku yang kayak oh guna ya ternyata gitu. Dan I wonder gitu waktu itu kayak apa ya rasanya. Dan ya kita sempat discuss, dia cerita juga pengalamannya dia tentang yoga, dan akhirnya waktu itu dia nanya, lo mau kado apa buat ulang tahun? Terus ya udah, habis itu kita waktu itu cuma berpikir, dia nanya lo mau kado barang atau mau kado course yoga gitu. Saat itu aku cuma memilih kayak oke, gue tahu gue harus invest in myself, barang gue masih bisa beli sendiri kasarannya, dan waktu itu nggak kepikiran mau beli barang apa. Ya udah deh gitu, kayak yaudah lo invest aja lah gitu buat kesehatan gue. Dan dia senang banget gitu, gue mah dengan senang hati bayarin lo gitu. Terus ya udah akhirnya waktu itu dikasih hadiah ulang tahun buat ngikutin yoga, dan aku datang sendiri, aku jalanin sendiri. Terus ya udah baru mulai perjalanan journey untuk memulai yoga itu tadi, yang akhirnya datang dari diri sendiri gitu. Jadi nggak harus nungguin kamu. Ya awalnya juga masih sering bolong-bolong sih gitu. Even kayak beberapa bulan pun masih sering bolong-bolong gitu. Tapi itu proses sih yang aku rasa juga harus aku laluin sampai akhirnya ketika aku beneran sungguh-sungguh gitu kan, kayak oke, udah setahun yang lalu lo ngaduin gue yoga gitu kan, dan sekarang udah mau ulang tahun yang berikutnya gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya gue mau improve diri gue lagi deh gitu. Kalau sebelumnya diinvest sama orang buat diri sendiri, ya sekarang aku mau invest ke diriku sendiri dengan grow myself, which is grow-nya adalah berusaha untuk ngelakuin yoga tanpa disuruh, ngelakuin yoga memang untuk diri sendiri karena tahu mau ngelatih konsisten, komitmen, kemudian strength, power, pengen lebih kuat, pengen lebih in general lebih pengen punya self mastery yang lebih baik sih gitu. Karena apalagi ceritanya mau ganti angka di depan gitu kan, supaya lebih siap
menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Jadi oke. Terima kasih sharing-sharingnya Mbak Ibu Rastrianes Pak Muji. Kalau dirangkum tadi berarti don'ts-nya itu adalah, kalau di poin-poinnya nih, kalau dirangkum don'ts-nya kalau misalnya kalian mau ngajak partner kalian untuk olahraga bareng atau lebih fit, itu yang don't-nya adalah jangan langsung straight. Jangan langsung straight karena lo harus tahu dulu sebenarnya di belakang itu yang bikin dia siap nggak? Harus tahu dulu mentality si pasangan lo gitu. Dia siap nggak sih? Dia punya trauma atau punya isu nggak tentang olahraga itu tadi gitu. Kalau misalnya memang ada, you work on it dulu. Iya, itu dulu ya. Itu dulu, karena kalau misalnya mau disuruh olahraga, even gitu ya, mau diajak bareng, ayo, yuk, gue tunjukin juga, gue juga olahraga gitu. Ya kalau dari mentalnya masih keblok ya susah. Iya. Jadi itu dulu kayak dari mentalnya dulu malah ya gitu ya. Dia ada, maksudnya dia nganggap kesehatan itu valuable apa enggak gitu kan? Yes, benar. Terus ya udah sabar sih. Ya itu don'ts dulu ya, jangan langsung straight. Terus ya jangan ngomentarin doang, jangan dorong-dorong, jangan nyuruh-nyuruh doang. Do-nya apa? Sama don'ts-nya ini tadi pembahasan aku sama teman-temanku. Kalau kita lagi berproses, kita nggak suka diliatin, kita nggak suka dikoreksi, kita nggak suka dikomentarin. Udah biarin aja gitu. Iya. Percayain sama kita kalau emang ibarat kata kan proses kita mau growing kan gitu. Jadi growingnya tuh bukan cuma dari sisi kayak physically doang, tapi juga kayak dari mentally gitu loh. Yang percayain aja gitu loh sama kita gitu. Dan kalau misalnya itu juga proses healing, itu juga proses kayak self acceptance, banyak banget. Dan ini kayak gini aja gitu kan, ketika proses understanding diri sendiri, oh ya ampun gitu. Aku inget banget waktu pas pertama kali yoga, ada satu posisi yoga tuh yang lompat-lompat gitu, aku nangis di depan gurunya gitu. Karena apa? Gila, gue ngerasa gue nggak bisa. Dan itu tuh waktu itu sampai gurunya tuh nge-stop kelasnya cuma gara-gara buat mikirin aku doang. Lo kenapa? Aku bilang, Bu, aku ngerasa nggak bisa gitu. Dan kok kayaknya jahat banget sih sama diriku sendiri gitu, kayak ya aku ngerasa waktu itu aku nggak bisa gitu. Dan sering banget perempuan tuh ngerasa kayak gue nggak bisa gitu ya, karena ya ibarat kata gue nggak boleh ya gue nggak bisa, gue nggak worth untuk ini, atau gue pasti gagal. Itu pikiran-pikiran kayak gitu tuh ada gitu. Dan itu yang justru sebenarnya lagi diproses bareng gitu loh, mental itu lagi diproses bareng sama fisiknya. Jadi please kalau misalnya memang cewek atau istri lo udah ngelakuin sesuatu, percayain aja untuk dia bisa berproses sendiri gitu. Dan lebih kasih support sih, yang kayak aku lebih appreciate gitu ya di pengalamanku, daripada kayak nyuruh-nyuruh doang gitu. Misalnya kayak, kamu tuh apa gitu, apa yang bisa membuat kamu lebih nyaman olahraga, misalnya kamu nggak ada aku di sini ya udah gitu. Atau misalnya kayak kamu butuh ya, yoga mat baru, tanyain gitu. Aja bentuk support yang sebenarnya nggak apa-apa kan ditanya, kayak bentuk supportnya adalah lu jangan ngomentarin gua. Iya. Misalnya gitu kan. Iya. Ya oke, gua diam gitu. Atau karena beberapa kali juga aku ngasih kamu sarung tangan, ngasih kamu skippers yang buat lompat tali, kayak malah jatuhnya kamu offended gitu, kayak merasa jadi beban gitu kan, kayak gue disuruh begini nih gitu. Padahal ya aku menerjemahkan support itu salah gitu, bukan sesuai yang kamu butuhin. Saat itu yang kamu butuhin adalah kayak lo diem, jangan banyak bacot gitu ya. Iya. Sebenarnya itu tanya gitu, kayak pas kamu beliin sarung tangan gitu ataupun skippers, ujung-ujungnya nggak kepake. Kenapa? Karena aku nggak suka skipping gitu kan gitu. Jadi daripada sayang kamu sakit hati juga gitu, kadang-kadang mendingan ditanyain aja gitu. Dan ketika aku bilang sesimpel kayak jangan diliatin gitu, aku ingat banget waktu awal-awal aku yoga, kamu ngeliatin aku yang kayak di tengah-tengah yoga terus kamu yeay gitu, aku tuh kayak nggak suka gitu loh, dalam hati nggak suka, aku nggak mau digituin gitu. Tapi mendingan kayak kalau udah selesai semua gitu, aku nanya, Bi tadi kamu misalnya lihat aku ini nggak, atau misalnya kayak Bi tadi aku bisa ini gitu. Terus habis itu kamu kayak, oh iya hebat semangat ya, kamu sebelumnya begini jadi begini gitu. Jadi lifting up confidence juga gitu. Dan dari situ
ngebuat kita lebih mentally lebih kuat gitu. Dan kayak ya ditanya sih gitu, kalau misalnya kayak oke, aku minta gitu kan, kayak kemarin kita abis hiking gitu, terus misalnya aku nggak punya sepatu yang kurasa proper, baru abis itu aku minta kan sepatu hiking siap. Jadi ketika misalnya kayak aku minta gitu, ya udah gitu, berarti itu tandanya mungkin aku butuh gitu. Atau kalau enggak kita diskusiin dulu emang beneran butuh apa enggak gitu. Ada yang alasan ya, ada yang bikin alasan juga buat biar beli barang baru kamu. Itu nanti di another session ada cara menanggulangi kadal-kadalan istri untuk membeli barang baru untuk para bapak-bapak. Itu don'ts-nya. Dunya ya itu tanyain sih. Tanyain komunikasi, terus tanyain bentuk support gitu biar nggak salah kebutuhan. Terus sama ini pelajaran yang aku dapat, mau sampai mulut tuh berbusa bacotin orang, kalau nggak dari diri dia sendiri nggak bakal gerak. Ya. Nah tapi apa sih yang bisa lo lakuin? Mungkin ya action, inspired her gitu, kayak oke, kalau lo nggak mau nemenin gue yoga bareng, gue yoga sendiri aja. Oke, nanti bukan untuk kayak balas dendam, kayak lihat nih gue kurus atau gue lebih fleksibel atau lebih fit, gue tinggalin lo. Ini atau bukan masalah menang-menang. Bukan balas dendam gitu, tapi lebih kayak oke, ya udah, lo mungkin masih butuh waktu, gue duluan ya gitu. Dan senang banget di saat kayak dia ngelihat hasilnya, kayak kayaknya lu ini deh better gitu ya, dari segi badan dan pikiran malah gitu, dan mental juga better gitu. Oh begitu ya rupanya ya, kalau mau ngajak orang tuh harus diinspirasi gitu, jangan didorong-dorong doang, pakai action, leading by action ya. Leading by action. Itu sih kalau dari kita ya, perihal workout atau perihal body di dalam berpasangan. So mudah-mudahan podcast ini kalian dari podcast ini kalian bisa dapat nilai-nilai dan dapat insight gitu. Kalau ada pertanyaan monggo di DM ke kita, follow, subscribe, follow and subscribe guys, atau apapun itulah gitu. So ya, kita tutup podcast ini dengan honeymoon setiap hari.